warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, bersama saya Sinta Triana di acara Sigmaton. Pemilihan umum mahasiswa di masa pandemi sangatlah menuai pembicaraan kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang di mana mahasiswa masih kebingungan dan bertanya-tanya soal bagaimana pemilihannya. Berbagai polemik muncul akan kesiapan PUM tahun ini. Apakah PUM sekarang bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya? Baik Sigmania, di sini telah kita hadirkan narasumber yang akan memberikan pandangannya terkait hal ini. Di sini ada selamat datang kepada Ketua KPU 19, Kak Aepi. Siap. Ya. Terus selamat datang kepada Ketua tapi diwakili ya, Kak Ilham. Dan pimpinan umum LPM Sigma, Kak Ari Dwi Purnomo. Luar biasa. Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Di era pandemi ini masih fit ya? Masih fit. Oke. Nih, seperti yang kita tahu, kita langsung bertanya aja ya kepada Kak Aepi nih. Di masa sekarang, di UIN ini, kita sedang akan mengadakan PUM, di mana PUM ini pemilihan umum mahasiswa. Nah, masih bertanya-tanya sebagaimana sih polemik, bagaimana cara pemilihannya itu sendiri. Karena digadang-gadang, pemilihan ini akan dilaksanakan secara daring. Bagaimana sih pendapat dari Kak Aepi sendiri? Iya. Kalau pandangan saya terkait PUM di 2021 ini, memang saya tidak begitu mengikuti, namun ada isu-isu yang beredar. Nah, benar kalau misalkan PUM ini memang mau dilaksanakan dengan daring. Seperti itu. Nah, dikarenakan di tengah pandemik ini, gitu kan. Nah, kalau pandangan saya terkait PUM dilaksanakan daring ini, mungkin nuansa pesta demokrasinya ini tidak terasa gitu. Seperti jadi, itu. Seperti kayak tidak PUM sama sekali ya. Iya kan. Dan kita nggak tahu bagaimana sih mekanisme cara pemilihannya gitu kan. Nah, kita kan belum mengetahuinya, karena kalau kita mengacu terhadap pelaksanaan pemilihan umum ke tingkat nasional ataupun daerah segala macam, di kemarin kan pemilihan daerah pun dilaksanakan secara offline gitu, langsung kan. Nah, seperti itu. Tidak daring karena tidak daring gitu kan, tidak ada alasan karena protokol segala macam gitu kan. Karena di situ ditunjang segala macam gitu kan untuk menghindari yang namanya COVID-19 ini. Nah, di kampus kita ini katanya mau ada pemilihan secara daring. Nah, bagaimana sih? Nah, saya kan tidak merasakan sampai saat ini gitu tuh. Tidak merasakan bagaimana nuansa demokrasi kampusnya ini, tidak terasa sama saya gitu. Terutama mungkin sama mahasiswa-mahasiswa yang lain juga gitu. Nah, ya, seperti yang kita ketahui kan mahasiswa baru yang semester 1 mereka masih bertanya-tanya mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, karena mereka baru mau masuk gitu kan, dan pasti apa sih gitu kan, bertanya-tanya apa sih kayak gini gitu. Nah, karena mungkin dari pihak KPU pun ini sudah melakukan beberapa sosialisasi gitu kan. Namun saya sendiri pun tidak mengetahui itu gitu tuh. Nah, apalagi yang lain mungkin gitu kan. Karena sosialisasi pun yang dilakukan oleh KPU ini secara daring. Secara daring katanya gitu kan. Katanya sih saya juga. Namun kalau pandangan saya sih, sosialisasi secara daring itu oke, biasa dilakukan gitu kan. Namun secara offline ataupun pamflet segala macam, biar nuansa demokrasinya terasa gitu kan di PUM kali ini, coba sih tempel-tempel aja misalkan spanduk PKPU-nya, sosial macam gitu, biar nuansa demokrasinya terasa. Itu sih kalau pandangan saya. Ya, mungkin itu dari pandangan dari KPU 2019. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Sekretaris Umum FSU 2020? Bagaimana Kak Ilham tanggapannya? Tadi sudah dari Kak Epi ya. Jadi, terima kasih. Sebetulnya yang pasti lebih tahu itu Kak Epi ya, perihal PUM, karena beliau juga ketua KPU tahun 2019 ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pemilihan umum secara daring maupun luar jaringan itu mungkin Kak Epi lebih paham kan, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, terkait sosialisasi itu mungkin tadi itu kata Kak Epi kurang terasa pesta demokrasinya seperti apa gitu kan. Kita tidak merasakan hal yang seperti itu. Tadi sosialisasi itu bahkan saya pribadi
kurang mengetahui kapan dibentuknya kepanitiaan, siapa ketua KPU-nya sekarang gitu kan, di mana sekretariatnya gitu kan. Sekarang malah yang ada itu tulisan-tulisan KPU gaib segala macam kan. Yang artinya mungkin mahasiswa lebih ke mengkritisi hal yang seperti itu gitu kan. Tidak ada keterbukaan, walaupun misalkan dilakukan secara daring, tadi itu sosialisasinya lewat media sosial, katanya lewat Instagram, WhatsApp segala macam, itu harus tetap masif artinya kan. Gitu. Ini tidak ada informasi terkait hal yang seperti itu. Ditambahkan mahasiswa baru betul-betul dia tidak mengetahui dari awal masuk kampus dia dilakukannya secara daring gitu kan. Dia tidak tahu mekanismenya seperti apa, PUM itu seperti apa gitu kan. Ya kita aja yang sudah lama di sini kurang mengetahui hal yang seperti itu, apalagi mahasiswa baru gitu kan. Ya artinya tidak ada lah nuansa demokrasinya sekarang gitu kan. Pesta-pesta demokrasinya tidak terasa. Jadi seakan-akan kayak nggak pernah ada PUM di tahun ini seperti itu. Meskipun itu disosialisasikannya melewat daring itu ya, dari sosial media. Ditambah mentalitas kita ketika misalkan kita berbicara di berbicara di depan kamera dan berbicara di depan umum itu jelas-jelas berbeda. Gitu kan. Artinya kita juga perlu mengetahui kapasitas calon sekarang ini seperti apa gitu kan. Banyak kasus-kasus perkuliahan yang mungkin ya kurang efektif buat dilakukan secara daring gitu. Bisa jadi itu kayak memanipulasi juga bisa. Bisa jadi. Iya. Ya. Nah, dari pimpinan umum LPM Sigma sendiri nih, bagaimana sih tanggapannya terkait hal daring PUM ini? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau menurut saya terkait PUM daring ini, yang saya lihat ya sejauh ini, mereka memang ada kerjanya. Cuman yang saya sangat sayangkan adalah mereka ini kurang adanya sosialisasi terhadap mahasiswa gitu kan. Ya yang tadi dibilangkan oleh KPU pada tahun 2000 yang kemarin ya, 2019. Ya mungkin dari ketua KPU itu merasakan gitu kan pesta demokrasi itu seperti apa, kayak gimana bentuknya, terus problematika segala macam itu dihadapi dengan serius dan segala macamnya gitu kan. Kalau untuk sekarang aku sih menganggap dan melihat gitu kan, ya itu tadi, yang pertama kurangnya ada sosialisasi terhadap KPU-nya. Ya aku pengen sih ya tadinya gitu kan dihadiri oleh ketua KPU yang sekarang gitu, karena memang yang saya lihat sekretnya aja itu ada di luar, dan ketika ada beberapa anggota dari kru juga yang datang, ternyata sekretnya itu lagi sedang dibubarkan di sana informasinya. Sekret di luar itu berarti ada di luar kampus seperti itu? Iya, lagi dibubarkan karena memang di kosan itu katanya banyak orang gitu kan. Yang namanya di kosan entah sendiri ya kayak gimana. Oh, jadi sekretnya itu di kosan, berupa kosan? Betul, kayak gitu. Jadi sekretnya di luar. Maksud saya, ya kenapa tidak mencoba untuk di dalam gitu kan. Sedangkan di dalam itu banyak ruangan-ruangan yang ibaratnya mubazir gitu ya. Itu gitu maksudnya yang saya sangat sayangkan. Lalu pelaksanaan hingga saat ini, terakhir saya dapat informasi itu sudah ada penentuan nomor urut. Jadi nomor 1, 2, 3, nomor 1 dan 2 gitu kan. Karena memang calonnya ada 2 doang dari buat DMAU. Nah, cuman ya itu lagi kurangnya sosialisasi sih maksudnya. Walaupun ibaratnya mereka punya medsos, menggunakan medsos segala macam, kurangnya ada sosialisasi terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tadi kurang nggak tahu gitu kan calon ini siapa gitu tuh, terus kapasitasnya seperti apa, terus dia memahami demokrasi itu seperti apa, terus untuk memperkembangkan kedepannya seperti apa, visi dan misinya pun mereka belum sama sekali tahu gitu kan. Itu sih maksudnya. Iya, tadi kita berbicara tentang pandangan pelaksanaan PUM. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media lainnya. Nah, menurut kita ke Kak Ilham dulu ya. Nih. Menurut Kak Ilham nih, pandangan Kak Ilham tuh sosialisasi ini sudah masif apa belum sih? Tadi dikatakan bahwa sosialisasi itu betul-betul belum masif. Artinya tidak tersebar luaskan.
Di Meskipun itu lewat WhatsApp yang lewat WhatsApp atau broadcast kayak gitu ya. Instagram segala macam itu belum dilaksanakan secara masif. Artinya tadi yang dikatakan Pinum, kenapa kok bisa-bisanya gitu kan sekretariatnya ada di luar kampus. Sedangkan ini adalah pesta demokrasi di kampus gitu kan. Betul. Dan bahkan mungkin setelah dia menjabat sekretariatnya ya di dalam kampus. Artinya ketika misalkan kita ingin melakukan tertib organisasi gitu kan, walaupun misalkan dilakukan secara daring gitu kan, ya ayo kita mainkan birokrasi secara bersih, secara baik gitu kan. Atau misalnya masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk sekretariat tersebut. Artinya ketika mahasiswa datang ke kampus misalkan dengan protokol kesehatan yang sudah ada, di situ bisa diinformasikan gitu kan, bisa terasa gitu tuh. Ya mungkin seperti itu tadi, kurang masif Iya. Ya. Jadi masih kayak terasa janggal gitu kan meskipun lewat Instagram, karena beberapa mahasiswa juga mungkin belum tahu Instagram KPU itu apa, mungkin seperti itu. Bahkan ketika misalkan ada sekretariatnya di luar kampus itu akan menghadirkan beberapa tanggapan yang negatif gitu kan bagi mahasiswa yang lain. Jadi kurang terasanya kali ya, kurang efektif juga berarti. Ya, dari KAEP sendiri nih kan waktu 2019 itu kampanye ya, kita sebut bisa kampanye ya, jor-joran gitu kan sambil tempel-tempelan kayak gini. Nah, bisa nggak sih di era sekarang juga gitu tuh diterapkan kampanye itu, sosialisasinya tidak hanya melalui WhatsApp atau Instagram mungkin? Sebenarnya mah bisa aja dilakukan oleh pasangan calon itu kampanye, karena kan kampanye itu ada langsung dilakukan, ya kan, ke lapangan, ada melalui media cetak ataupun media online. Nah, itu bisa dilakukan. Yang penting kan aturan-aturan daripada KPU pun dan Bawaslu punya ada gitu. Hal-hal yang memang tidak boleh dikampanyekan. Misalkan saling tuding menuding itu kan, terus saling jatuh menjatuhkan itu kan, sara segala macam itu kan satu sama lainnya gitu. Ini tidak boleh. Nah, sepanjang itu tidak melanggar aturan itu boleh gitu. Dan tempat-tempat yang memang dilarang di kampus untuk ditempel ataupun dikampanyekan gitu, tempat kampanyekan. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah sebenarnya mah gitu. Jadi bagi saya kebanyakan juga kan mahasiswa juga udah pada masuk ke kampus juga kan untuk melihat itu. Seperti itu. Nah, ini kan di situasi bayaran ini. Nah, coba dimanfaatkan oleh KPU untuk disosialisasikan gitu tuh. Calon-calonnya itu dari setiap fakultas mungkin ya, dan DMAU ya kalau kita itu Presma ya kalau kita sebut ya. Benar. Karena kan KPU itu mempunyai integritas yang jujur dan adil. Nah, jujur dan adil ini yang harus dimiliki oleh KPU gitu kan. Semua informasi yang harus dilakukan dan disosialisasikan oleh KPU itu harus disosialisasikan. Tidak hanya tahapan-tahapan ataupun tidak hanya PKPU itu sendiri gitu. Namun beberapa pasangan calon yang sudah terpilih sebagai calon nih, secalon misalkan nomor urut ini seharusnya sudah dikampanyekan oleh KPU misalkan bahwa calon DMAU ini nih gitu, dua orang ini dan dengan nomor ini seharusnya gitu. Dan kemudian mekanisme lain misalkan surat suara ataupun surat suara maksud dalam artian mekanisme pemilih ini bagaimana, TPS sekarang ini yang daring ini bagaimana. Ini kan harus disosialisasikan dengan masif gitu, dengan minyak waktu sekarang cuma seminggu lagi kalau nggak salah gitu. Nah, ini pekerjaan berat oleh KPU gitu tuh, pekerjaan berat. Jadi saya harap kepada KPU sekarang bahwa jurdil ini tolong dilakukan gitu, jujur, adil dan transparansi terkait bagaimana mekanisme pemilihan di tahun sekarang ini harus disosialisasikan benar-benar biar kita masyarakat UIN ini itu bisa mengetahui gitu bagaimana mekanisme pemilihan dan lain sebagai hal. Agar tidak ada kesalahpahaman seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, ya terima kasih. Nah, kepada Kak Ari nih sebagai ketua LP Media ya, Media Sigma, menyikapinya tuh seperti apa sih? Apakah ada obrolan
untuk disosialisasikan di LPM Sigma mungkin? Ya, untuk terkait itu ibaratkan kerjasama ya. Ya, Kerjasama antara KPU dan LPM Sigma untuk saat ini belum ya mereka belum menginformasikan bahwasanya mereka itu mau bekerja sama dengan kami gitu dari LPM Sigma. Tapi pernah gitu kan, saya juga pernah ngechat juga gitu kan melalui WhatsApp. Saya memperkenalkan diri kalau saya itu dari LPM Sigma. Tapi ternyata balasan dia ya entah gitu ya. Saya nggak tahu kemana. Tiba-tiba dia menanyakan, ya coba minta tolong foto ID persnya gitu kan. Maksud saya ya buat apa gitu tuh maksudnya. Dia ngechat gitu kan. Saya ngechat memperkenalkan diri. Ya maksudnya biar ada ini juga gitu, komunikasi dengan baik juga gitu. Ternyata malah dia juga kayak terlalu introvert sih, nggak terlalu bener-bener terbuka gitu. Entah itu takut atau gimana gitu. Saya nggak tahu di sananya ya. Yang terpenting adalah ya kalau seandainya memang dia ingin bekerja sama, ayo gitu kan, kita bersama. Kita siap untuk membantu gitu kan dari KPU ini gitu. Karena memang yang nggak jauh berbeda gitu kan, KPU ini juga ketika dia sukses, kita pun semuanya sukses gitu kan. Karena tugas KPU itu nggak hanya mempersiapkan itu ya, nggak hanya mempersiapkan TPU segala macam, TPS segala macam. Itu oke lah gitu kan. Mereka itu tanggung jawab yang namanya teknis gitu. Tapi mereka juga mempunyai tanggung jawab etis. Apa sih tanggung jawab etis itu kan? Ya tanggung jawab etis itu kan ibaratnya dia itu bisa mencerdaskan kehidupan demokrasi kampus. Benar. Nah, itu maksud saya. Jadi ibaratnya ketika KPU ini bisa benar-benar menciptakan atau menjadikan pemimpin yang benar-benar dia bisa menghidupkan demokrasi kampus, itu keberhasilan itu bakalan tercapai gitu kan. Oke lah gitu kan. Gue melihat bahwasannya KPU yang kemarin yang 2019 cukup sukses walaupun ibaratkan yang tadinya tidak ada presma gitu kan, sehingga menjadi ada presma gitu kan. Tapi lagi-lagi ya walaupun ibaratkan nggak sampai akhir gitu ya, walaupun nggak sampai akhir gitu kan. Cuman ya itu lagi gitu kan. Maksudnya saya mengharapkan bahwasanya KPU ini bisa benar-benar menciptakan kehidupan demokrasi kembali gitu kan. Karena pendidikannya gitu. Iya betul, karena memang yang kita tahu gitu kan, Universitas Islam Negeri Banten ini terkenal dengan mahasiswa pergerakannya ya. Terkenal dengan demokrasinya segala macam. Benar-benar kita tuh kayak di miniatur negara gitu tuh. Kita benar-benar mengalami itu gitu kan. Ya entah gitu kan, kita nggak tahu di kampus lainnya. Cuman yang kita ketahui di antara kampus Banten itu ya itu gitu kan. Maksudnya jangan sampai punah lah gitu tuh. Maksudnya ya jangan sampai punah. Ya kalau bisa dikembangkan gitu tuh. Jangan sampai pemberhentian gitu kan. Kalau berbicara tentang pandemi sih semua orang mengalami gitu kan. Semua orang mengalami. Tapi lagi-lagi ini kan menguji benar-benar tadi menguji integritas dari seorang KPU itu kan. Kalau seandainya memang KPU-nya bisa menyikapi dengan tenang, bisa menyikapinya dengan strategi segala macam, insya Allah dia juga bakal bisa ini gitu kan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Gitu. Ya intinya ibaratkan saya mengharapkan bahwasanya KPU yang sekarang ini seringlah harus sosialisasi, berkomunikasi dengan yang pihak-pihak yang terkait, wabil khusus ibaratkan yang ketua KPU yang sebelumnya gitu kan, bagaimana cara menyikapi seperti ini gitu kan. Ya ibaratkan jangan menjadi orang yang terlalu tahu gitu tuh. Ya ibaratkan tanda kutip jangan terlalu sombong gitu tuh. Bahwasanya kita bisa bergerak tanpa mereka gitu. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Demokrasi itu kan ibaratkan benar-benar dibuka ruang kebebasannya gitu kan. Benar-benar dibuka ruang kebebasannya dan akhirnya siapapun yang ada masukan yang sekiranya baik, ya hayu gitu kan, kita bicarakan dengan baik-baik. Itu sih yang saya harapkan bahwasanya KPU ini bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan ya wabil khusus dengan masyarakat internal ya, masyarakat internal wabil khusus. Umumnya ya mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan eksternal juga. Jangan terlalu mengharapkan di sosial media mungkin seperti Betul, itu ya. Jangan terlalu mengharapkan di sosial media gitu tuh. Ya. Karena memang ya sosial media kalau seandainya memang punten ya, followers sedikit itu kurang maksud saya gitu tuh. Kurang. Yang saya lihat kan mahasiswa semester awal ya. Iya, yang saya lihat ketika di medsos itu mereka itu ngetek itu hanya sekedar KPU segala macamnya gitu tuh. Tidak mengetek
ibaratkan humas ataupun yang ibaratkan yang udah terkenal akademik ataupun LPM Sigma gitu kan, itu kan bisa menjadi salah satu solusi juga gitu kan. Kalau seandainya memang dianya ini gitu ya, maksudnya bisa berpikir seperti itu gitu. Tapi apa ya? Ya mereka itu terlalu introvert banget gitu tuh, nggak mau diganggu gugat gitu. Kalau seandainya gue ini, ya ini gitu tuh. Itu salah satu yang menurut saya agak salah juga pemikirannya. Berarti Harus kita harus diluruskan. ngobrol santai lagi mungkin. Nah, Lebih gitu ngobrolin santai gitu. Justru itu makanya tadinya saya sih menginginkan bahwasanya kedepannya ketika memang ada acara talk show seperti ini, ya tolong dihadirkan yang namanya KPU itu ya, KPU Ya, dari mungkin nanti universitas. di- Ya, di acara selanjutnya di talk show Mudah-mudahan. mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Oke, langsung nih, kalau semisalnya jadi untuk pemilihan umum ini secara daring, saran dari Pinun lah langsung, waduh. sarannya seperti apa kalau misalnya jadi benar-benar pemilihannya itu secara daring gitu. Entah itu mengisi Google Form mungkin atau Zoom atau apa, saya tidak tahu. Oke. Sarannya seperti apa? Kalau saran saya sih kepada KPU, ketika memang benar-benar ini dituntut untuk daring, karena memang yang saya tahu dana segala macam sudah dipersiapkan oleh pihak lembaga, ya mohon dimanfaatkan itu gitu kan, mohon dimaksimalkan gitu tuh, karena memang semuanya juga ya punya permasalahan masing-masing dan semua juga punya solusinya masing-masing itu. Dan di media sosial ini dia harus apa ya? Ibaratkan dia harus benar-benar berpikir terbuka gitu tuh. Ketika memang dia ada kesulitan dalam pemilihan, bisa bekerja sama dengan akademik atau lembaga gitu kan, pihak lembaga. Ya mungkin bisa meminjam websitenya ataupun apa segala macam, entah kesananya gitu kan, kita nggak tahu. Terus untuk yang ibaratkan di online itu kan atau daring itu biasanya berdampak ataupun mempunyai problem, biasanya kebocoran data segala macam, itu yang menjadi salah satu yang harus dipikirkan juga oleh KPU juga itu kan. Itu sih maksudnya. Jadi bahkan ya harus banyak berkomunikasi dengan bersosialisasi sih menurut saya, itu aja sih. Jadi meskipun nanti pelaksananya daring tetap harus ada transparansi. Betul. Itu. Iya. Dari Kak Ilham sendiri Gimana tuh? kalau misalnya jadi benar gitu dilaksanakannya secara daring, sarannya seperti apa sih untuk KPU sendiri gitu? Karena kan yang tadi kita tahu takutnya tidak ada transparansi. Itu. Data kan bisa tadi ada kebocoran seperti itu. Ya yang paling pasti sih KPU harus mempunyai website resmi gitu kan. Baik dia mempunyai panduan bagaimana pelaksanaan seperti apa gitu kan, mekanisme seperti apa, informasi terkait informasi terkait pemilihan umum ada di situ gitu kan. Jadi harus mempunyai website resmi dan mungkin ya harus teruji juga kapasitas dia pengetahuan IT-nya gitu kan. Karena ini menyangkut banyak soal ya. Banyak soal gitu kan. Apalagi sudah teranggar kan. Iya, betul. Udah ada anggarannya gitu kan. Ya harus dimaksimalkan dengan baik tadi. Betul. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi harus lebih memaksimalkan dana yang sudah ada mungkin ya. Ini dari Kak Evi sendiri nih. Kalau saya gimana ya, pandangan terkait Sarannya. sarannya, kalau jadi misalkan. Iya, jadi itu daring. Jadi misalkan daring. Nah, tadi mungkin secara website segala macam sudah dipaparkan. Kalau saya sih utamakan sosialisasi. Ya. Bagaimana mekanisme pemilihan secara daring. Itu kan. Dan website apa yang mereka gunakan. Iya, betul. Karena itu bisa mengambil kuota ini juga ya, kuota gitu para kan. mahasiswa gitu kan. Nah, itu. Dan misalkan bagaimana biar mahasiswa ini bisa memilih. Gitu kan. Apakah misalkan kan di PKPU mah ada KTM. Nah, ini KTM kartu perpusnya dibagaimanakan gitu kan. Nah, itu harus transparansi dan harus disosialisasikan dari jauh-jauh hari menurut saya, karena ini harus dipahami betul oleh pemilih masyarakat yang akan memilih. Informasinya gitu. harus sampai. Harus dirasakan. Berarti nanti bisa berupa scan kali ya, atau seperti apa? Kalau kartu mahasiswanya itu kali. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Yang jelas bahwa ini harus disosialisasikan dan harus disiapkan dengan matang oleh KPU gitu tuh.
biar bagaimanapun kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan di TPS segala macam ini tidak terjadi. Biar transparansi, terus segala macam kecurangan, terus DPT yang hilang segala macam itu, terus penggelembungan suara ini bisa diminimalisir ataupun tidak ada gitu melalui website ini ataupun melalui pemilihan daring ini. Kalau menurut saya gitu, sosialisasi dan transparansi segala macam informasi harus disampaikan ke publik. Seperti itu. Jadi Satu lagi tadi masalah anggaran kan udah turun, katanya udah ada anggarannya. Pertanyaannya, mahasiswa ditanggung oleh siapa anggarannya? Nah, iya. Kalau misalkan dilakukan secara daring, Karena apakah sudah teranggar di situ ya? Gitu kan, ataupun ya tadi itu harusnya seperti apa gitu. Ya, baik Sigmania, itu tadi perbincangan kita. Terima kasih kepada Kak Evi ya, terus Kak Ilham dan Kak Ridwi Purnomo. Semoga tadi pembicaraan kita bisa menuaikan hasil ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Sigmania, kita balik lagi nanti di segmen selanjutnya. Saya Sinta Triana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Evi. Siap. Minum. Diminum. Ya, siap.